Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman reseller semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara pengisian invitation wedding di weddingharasotek.com. Nah, yang pertama tentunya kita akses terlebih dahulu websitenya wedding.harasotek.com. Nah, sebelum kita masuk atau mengisi data mempelai atau customer, kita lihat dulu di bagian katalog. Nah, bagian katalog ini berfungsi untuk nantinya kalian teman-teman reseller kirim ke calon customer atau mempelainya untuk nantinya itu memilih di antara ini baru ada 6 ya, nanti ditambahkan lagi seiring waktu. Nah, untuk memilih template. Nah, kalau misalkan calon customer-nya itu sudah menentukan template mana yang mau mereka pilih, misalkan tema satu. Nah, tema satu yang ini kita tinggal langsung mulai untuk nginput ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Di bagian sini, di bagian halaman awal ini ada tombol login. Kita langsung saja ke bagian tombol login. Nah, ini kita masuk sebagai reseller ya teman-teman. Saya di sini akan menggunakan user dari reseller. Nah, ini adalah tampilan utama atau dashboard utama dari reseller. Di sini ada jumlah mempelai yang sudah diisi atau di-input, kemudian ada berapa yang sudah terverifikasi dan belum terverifikasi. Nah, untuk terverifikasi atau belumnya nanti saya jelaskan. Nah, di sini langsung saja kita tambah untuk calon customer atau mempelai baru. Bisa di sini di bagian dashboard atau di bagian sidebar di sebelah sini. Di mempelai sama saja. Kita coba isi. Nah, pertama-tama kalau misalkan belum ada data sama sekali, ini kosong ya untuk card-nya, kosong. Bagaimana cara menambahkannya? Kita tinggal klik di sini tambah mempelai. Kemudian kita tinggal isi untuk nama prianya, kemudian ini nama wanita diisi disesuaikan dengan data dari customer. Kemudian di sini ada slug. Nah, slug ini adalah yang membedakan antara customer satu dan customer yang lainnya agar nanti linknya itu tidak tertukar. Kita klik saja di sini generate slug. Kalau misalkan di sini sudah ada slugnya, ini kita tinggal klik tombol simpan. Nah, ini satu data sudah masuk. Di sini ada tombol edit untuk menyesuaikan atau tombol hapus. Kemudian ini untuk sesuaikan datanya dari mulai data waktu dan yang lainnya. Di sini juga saya sudah mempersiapkan data tempat ya, tempat untuk akad dan resepsinya kita ambil dari Google Maps. Seperti ini. Misal contoh saya mau ngambil akad dan resepsinya itu di Aulia Health Center. Nah, kita sesuaikan. Pertama kali kita menyesuaikan, kita disajikan sebuah pop-up untuk memilih template. Nah, template ini dari template yang tadi ada di katalog ya. Kebetulan di sini ada 6, jadi kita bisa memilih salah satunya. Ini kalau misalkan kita pilih seperti ini, dia bakal berganti-ganti sesuai template. Tadi kebetulan kita mau contoh misalkan di bagian sini. Untuk customer-nya itu memilih dari template si Gwen ini ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, otomatis kita diarahkan langsung ke menu pengeditan. Di sini ada beberapa menu untuk diisi. Kalau misalkan kita kembali ya, kita sesuaikan. Nah, masuk ke halaman ini. Yang pertama saya akan jelaskan di sini ada menu-menu yang harus diisi oleh reseller berdasarkan data yang diberikan oleh calon customer atau calon mempelai. Di sini ada beberapa inputan yang harus diisi berdasarkan menu yang sudah kita pilih. Kemudian di sini live review-nya ya. Karena kita mungkin tidak mau bolak-balik seperti ini, kita bisa dilihat di desain kan ya. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena belum diaktifasi. Nah, nanti kalau misalkan undangannya selesai diisi, nanti tinggal minta aktivasi ke bagian admin untuk nanti ditampilkan di website.
Nah, sebelum itu kita bisa lihat live review-nya di sini terlebih dahulu. Nah, ya kita buka undangan. Ini datanya belum disesuaikan ya, dari mulai foto, akad, lokasi, dan sebagainya ini belum disesuaikan. Nah, ini akan menyesuaikan terhadap data dari menu-menu yang sudah kita isi. Kita coba di bagian dulu data mempelai yang pertama. Di data mempelai ini sudah ada 3 data yang terisi, diantaranya slug, nama wanita, dan nama pria. Nah, di sini ada nama panggilan untuk pria dan wanita. Kalau misalkan ini diisi, nanti tampilan nama panggilan ini akan diganti ya, teman-teman. Tapi kalaupun tidak diisi, nanti si sistemnya atau website akan ngambil nama pertama dari masing-masing mempelai. Nah, coba kita isi saja ya. Misalkan untuk nama prianya, dia sering dipanggil misalkan Iyo. Nama wanitanya misalkan dipanggil Salma. Nah, ini untuk username Instagram boleh diisi atau tidak juga nggak apa-apa. Kalau misalkan sudah, kita tinggal klik simpan data mempelai. Nah, maka di live review ini sudah menyesuaikan. Nah, kalau misalkan ini belum menyesuaikan, nanti tinggal klik saja refresh preview. Nanti previewnya di refresh. Oke, itu untuk menu data mempelai. Kemudian lanjut ke data keluarga. Nah, data keluarga itu mencakup nama ibu dan ayah. Kemudian putra dan putri keberapa. Nah, misalkan kita isi langsung ya. Sesuai data yang kita terima dari mempelai. Seperti ini. Kalau sudah, simpan. Nanti bisa dilihat lagi di live review-nya. Kalau misalkan di sini orang tua misalkan. Nah, di sini sudah menyesuaikan. Nah, untuk Instagramnya juga sudah menyesuaikan. Nanti kita langsung saja di akhir untuk live review-nya ininya ya. Kemudian kita ke menu waktu pelaksanaan. Nah, waktu pelaksanaan akadnya ini misalkan tanggal berapa ya? 8 Maret 2027. Untuk waktu akad, misalkan akadnya itu jam 8. Nah, alamat akad ini ngambil dari sini. Nanti disesuaikan dengan data dari customer atau mempelai. Nah, ini untuk alamatnya. Dan di sini untuk link map, kita ambil dari sini di share. Nah, biasanya kalau misalkan nanti diisi di HP, tinggal di aplikasi map, nanti share ya. Nah, kita klik di sini. Nah, ini sematkan map akad. Ketika kita sudah mengisi link map akad, kita tinggal langsung generate saja ya, otomatis dari link. Nah, seperti ini. Nanti akan ada code seperti ini. Nah, yang harus kita sesuaikan mungkin ini bagian Hague, hapus saja. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tanggal resepsinya masih sama, misalkan di tanggal 18 Maret 2027. Sorry. 2027 seperti ini. Tapi jam 10 misalkan untuk resepsinya. Map akadnya disamakan. Sorry. Karena satu tempat misalkan. Kemudian ini juga sematkan mapnya. Nah, kalau sudah, nah biasanya suka hijau seperti ini ya. Kemudian ke undangan keluarga besar. Nah, ini untuk biasanya kan kalau di undangan itu ada turut mengundang keluarga besar Bapak siapa. Ini kita tinggal ketikkan saja. Nah, bisa diedit, bisa dihapus juga. Misal di sini saya memasukkan 2 saja ya mungkin. Nah, seperti ini. Yaitu untuk undangan keluarga besar. Kemudian untuk foto mempelai. Nah, foto mempelai
Di sini kita masukkan yang prianya terlebih dahulu. Misal nanti pilih berdasarkan foto yang sudah dikirim dari customer. Di sini kita diminta apakah fotonya itu mau di crop atau tidak. Kalau misalkan kita pilih di crop, yaudah nanti di crop untuk fotonya bisa disesuaikan. Atau kalaupun tidak, kita pilih lagi. Nah, di sini tidak, pakai yang asli saja. Itu juga bisa. Nah, kalau misalkan sudah, tinggal kita upload, nanti otomatis berubah ya di sini untuk previewnya. Kemudian kita masukkan juga yang wanita, kita tidak mau di crop, upload. Nah, nanti kalau misalkan penasaran, kita buka lagi undangannya, matikan dulu musiknya. Nah, untuk foto mempelai pria dan wanitanya sudah terupload. Oke, berarti foto mempelai sudah sukses. Kemudian foto cover. Nah, foto cover ini biasanya nanti dimunculkan di sini. Nah, di bagian sini, di bagian awal ketika tamu-tamu itu atau yang menerima undangannya itu membuka pertama kali websitenya. Nah, tinggal choose file lagi. Misal mau, nah ini, saya ini tidak mau di crop, upload. Nah, nanti otomatis di previewnya langsung diberikan tampilannya. Nah, di bagian depan sini juga langsung menyesuaikan terhadap foto cover ini. Nah, biasanya ada beberapa template yang di sini ada menu cover slideshow. Nah, biasanya kalau ini diisi, nanti di cover ini akan berubah-ubah untuk gambarnya sesuai jumlah gambar yang kita isi. Misalkan contoh, saya mengisi untuk cover slideshow-nya ini 3 foto. Misal saya pilih yang ini, tidak di crop, upload. Yang kedua, ini tidak di crop juga, upload. Akhir yang nih. Nah, kalau misalkan cover slideshow ini diisi, nah biasanya di bagian awal suka ganti-ganti. Ini untuk beberapa template ada, tapi ada juga yang tidak memakai cover slideshow. Seperti itu. Oke, kita pakai aja yang cover slideshow ya. Kebetulan template ini memakai cover slideshow. Kemudian untuk music, kalau misalkan tidak dipilih, itu nanti defaultnya itu untuk musiknya itu. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalkan mau memilih yang lain, nah kalau dirubah seperti itu ya. Bisa lagi nambahin musik di bagian sini, di bagian sidebar music. Nah, nanti teman-teman semuanya bisa upload lagi musiknya. Tapi pastikan untuk musiknya itu no copyright ya, agar nanti tidak ada pelanggaran hak cipta dari musiknya. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke bagian galeri foto. Nah, biasanya itu galeri foto itu untuk best moment ya. Biasanya kan eh, para customer atau calon mempelai ini suka mau menampilkan foto-foto best moment mereka ya. Nah, nanti khusus di template yang ini ditampilkannya itu di bagian sini untuk foto galerinya. Kemudian di sebelah sini nanti juga ada. Nah, kita coba contohkan saja isi 3. Misalkan mau yang ini tidak mau di crop untuk galeri ya. Ini juga tidak mau di crop. Ya udah 2. Pilih lagi. Ya. Nah, nanti itu udah di-upload. Kita refresh dulu.
matikan dulu musiknya. Nah, di bagian sini nanti muncul ya 4 gambarnya atau 5. Nanti juga ada di bagian bawah khusus untuk template yang ini. Nah, di sini. Nanti juga bisa diklik seperti galeri pada HP ya. Tinggal close. Oke, itu untuk galeri. Kemudian untuk GIF, ini biasanya untuk wedding GIF. Nah, biasanya kan suka ada ya di undangan-undangan online itu, misalkan kalau tidak mau hadir boleh transfer misalkan ya. Nanti bisa dipilih saja untuk bank atau e-walletnya. Misal di sini saya memasukkan dana sembarang saja, nanti sesuaikan dengan data dari customer. Nah, seperti itu. Coba deh, saya memasukkan 2 nama BCA mungkin. Nama Jansoni. Nah, bisa kita lihat di sebelah sini. Nanti, nah ada di bagian wedding gift. Udah masuk ya. Nanti tinggal salin saja nomor rekeningnya atau nomor e-walletnya. Nanti sudah otomatis tersalin. Oke, itu untuk wedding gift. Kemudian untuk perjalanan kisah cinta. Oke, yang selanjutnya ke bagian perjalanan kisah cinta. Kita tinggal tambahkan saja kisah. Di sini ada beberapa inputan yang wajib diisi dan tidak wajib diisi. Untuk tanggal dan foto itu boleh dikosongkan, tapi lebih bagus kalau misalkan diisi. Nah, misalkan seperti ini. Saya mau tanggal yang pertama itu pertemuan, misalkan 18 Maret 2018. Kita tinggal isi saja, misalkan momennya itu awal pertemuan. Ini juga bisa diedit ya di bagian sini nih, paragraf format. Ini untuk heading. Nah, bisa lebih besar misalkan dengan stylenya itu bold seperti ini. Nah, atau saya kopikan saja biar cepat dari ChatGPT. Seperti ini. Kemudian pilih fotonya. Boleh diisi fotonya, boleh tidak ya. Tapi lebih bagus kalau misalkan diisi. Nah, coba saya percepat ya. Tambah lagi. Maret 2021. Oke, 2 saja cukup mungkin ya. Ini juga bisa diedit dan bisa dihapus. Nah, nanti tampilannya seperti apa? Jadi nanti tampilannya seperti ini. Kisah cinta. Nah, love story. Nah, kenapa saya bilang bagus pakai foto? Nah, nanti di tampilannya itu bagus seperti ini. Tanggal awal pertemuan. Nah, seperti ini. Oke, itu untuk perjalanan kisah cinta. Ini untuk pesan ucapan biasanya nanti muncul kalau tamu itu sudah ngisi pesan di sebelah sini ya. Nanti tampil untuk pesannya di sebelah sini. Kemudian untuk template undangan, nanti bisa disesuaikan lagi kalau misalkan ada perubahan atau mau pindah templatenya ke Dahlia. Nah, ini udah otomatis menyesuaikan ya. Dan kita tidak perlu ngisi lagi data. Datanya itu udah ngambil dari data sebelumnya yang kita sudah isi. Nah, seperti ini. Coba yang ini. Kita kembalikan lagi saja ke template yang pertama. Nah, kalau sudah diisi semuanya, berarti
undangannya sudah siap, tapi dilihat desain ini belum ya, belum diaktifasi. Nanti tinggal bilang saja ke bagian admin untuk diaktifasi. Kalau misalkan pembayarannya sudah, tinggal langsung diaktifasi saja oleh admin. Biasanya nanti di admin akan ada alert ya atau pemberitahuan kalau misalkan ada eh, data baru, data dari reseller, dari customer baru yang sudah diinput. Nah, kayak saya contohkan di sini masuk sebagai admin ya, bagaimana cara nanti dikonfirmasinya. Nah, ini di bagian admin. Nah, ini tuh ada satu data mempelai yang unverify. Nanti akan ada alert seperti ini di bagian admin. Nah, nanti diisi oleh Gian template. Nah, nanti tugas dari admin tinggal aktifasi saja. Aktifasi dan sudah. Undangan sudah siap disebarkan. Kita coba lagi login ke akun reseller. Nah, sudah terverifikasi. Jika kita lihat di bagian mempelai. Nah, kalau misalkan udah ada gambar mata berarti ini udah bisa dibagikan ya. Nah, sekarang sudah bisa. Nah, teman-teman semuanya bisa membagikan linknya itu seperti ini. Di atas ini tinggal dikopikan. Pertama seperti itu. Atau biasanya kalau dibagikan itu ada nama ya untuk siapa nanti. Sebentar. Biasanya di sini kepada yang terhormat siapa namanya. Nah, kalau misalkan mau seperti itu, balik lagi ke bagian sini, kita ambil satu contoh untuk template kata-katanya di bagian share ke WA. Nah, di bagian share ke WA ini, nah nanti tamu untuk nama tamunya, misalkan Zara. Nah, untuk nomor WhatsApp-nya ini boleh dikosongkan atau enggak. Kalau misalkan dikosongkan, nanti harus nyari lagi nomor kontaknya ketika mau di-share ke WhatsApp. Tapi kalau misalkan diketikkan, nah nanti langsung dikirim ke nomor tujuan. Ini kalau misalkan di desktop memang suka seperti ini dulu, tapi kalau misalkan dibuka di mobile itu langsung ke WA. Nah, seperti ini. Oh, sebentar. Sebentar. Misal dua suku kata aja. Misalkan seperti ini. Kirim. Nah, kita kirim. Nah, nanti template untuk kata-katanya sudah menyesuaikan. Kalau misalkan mau di copy seperti ini, mau diganti namanya, bisa misalkan untuk Banjara tapi Salman Al-Farizi. Jangan lupa di bagian linknya juga dirubah. Ini tadi Jara kan ya, jadi Salman. Ini yang Lara. Nah, ini persen 20 itu spasi ya sebenarnya. Nah, kirim. Kalau kita buka, bentar, saya copy saja lah. Kalau misalkan kita copy, buka di sini. Nah, ini untuk nama tamunya sudah menyesuaikan. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak mau ribet, kita bisa ketik saja di sini. Adalah nomor yang sama. Nah, ini sudah menyesuaikan ya. Nah, ini kan di akun reseller ya. Kalau nanti customer atau mempelai itu bisa nggak ngakses semua ini? Hanya untuk misalkan nge-share aja ke WA. Bisa. Nah, nanti untuk username dan password yang diberikan kepada customer itu diambil dari Slack ini. Nah,
Slug-nya itu kita copy, ini biasanya jadi username dan password. Nanti misalkan kita logout ya. Nah, untuk username-nya Slug dan password-nya juga Slug yang tadi. Login. Nah, ini sudah bisa ya. Nanti tinggal share ke WA. Nah, jangan khawatir kalau misalkan untuk akun dari si mempelainya itu dia cuma bisa ngakses ketika klik mempelai. Cuman bisa ngakses ke undangan mereka sendiri. Nah, mereka bisa share juga di sini nih. Share kepada siapa misalkan. Nah, seperti ini. Tuh, jadi di customer atau mempelai juga bisa akses ke kirim undangan ke WA ini ya. Biar nanti tidak ribet untuk copy satu-satu dan mengganti namanya untuk setiap tamu yang berbeda-beda. Oke, mungkin segitu saja untuk penjelasan dari bagaimana tata cara pengisian eh, invitation wedding dari Harasotek ini. Terima kasih semuanya yang sudah eh, memperhatikan videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.